memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung. Telah ditetapkan dalam peraturan perpaduan kota. Tersedianya dana operasional dan pengangguran tetap dan tujuan tunjangan lain bagi perangkat pemerintah desa sesuai di B. Ciri khas desa menurut Direktur 1. Perbandingan lahan dengan manusia cukup besar. 2. Sektor pertanian agroagraris menjadi lapangan kerja yang dominan. 3. Mungkin ada ini yang bisa kami sampaikan. Mungkin dari kelompok lain ingin berkenan mempertanyakan tentang struktur keuangan dan perkembangan desa. Nah, baik, langsung saja tanpa mukadimah. Berdirinya saya di sini, saya mewakili kelompok 2 ingin bertanya pada kelompok 1. Nah, seperti yang sudah dijelaskan rekan kita Zulki Gwen tentang struktur perkembangan desa. Nah, jadi kami ingin bertanya. Nah, berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, di sana ada beberapa tipe-tipe jenis desa berdasarkan tingkat kemajuannya. Jadi, tolong dijelaskan bagaimana sih bisa mereka berbeda-beda dan apa penyebabnya, tolong dijelaskan sedikit. Nah, mungkin hanya itu pertanyaan dari kami. Kami dari kelompok 4 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1 yang tentang kawasan agropolitan. Contoh dari kawasan agropolitan itu seperti apa dan bisa disebutkan jenis-jenisnya. Mungkin hanya ini aja pertanyaan dari kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertanya kepada kelompok 1. Dapat tahu? Syarat-syarat terbentuknya desa. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya semua bagus-bagus. Yang jelasnya berkaitan tentang struktur desa ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah bertanya. Sekarang waktu daripada kelompok yang mempresentasikan untuk menjawab. Ya, nanti apabila kelompok 1 ini jawabnya kurang maksimal, bisa dibantu sebagai nilai tambahan kesempatan bagi kelompok lain yang mau menjawab. Kenapa? Baik Pak. Jadi di akhir baru nanti waktu menyimpulkan. Oke? Baik, Pak. Silakan dulu kelompok 1 untuk menjawab atau beri waktu untuk mereka berdiskusi ya 2 menit. Terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Tipe-tipe tingkat perkembangan desa terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu desa sangat tertinggal atau yang disebut desa Pratama. Jadi desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam. 2. Desa tertinggal atau yang disebut desa Pramasya. Yani desa yang memiliki potensi sumber desa. Bagaimana tanggapan Kurnia dengan hasil jawaban kami? Sebelumnya jawaban dari kelompok 1 dari rekan Suci Kemalasari sudah sangat bagus. Nah, tetapi saya sendiri ingin menambahkan sedikit lagi agar lebih jelasnya tentang tipe-tipe desa ini. Nah, jadi menurut saya sendiri, jadi bisa saya simpulkan bahwa kita bilang tipe-tipe desa ini ada perkembangannya yang seperti apa, yang awalnya seperti apa dan akhirnya seperti apa. Nah, jadi kita sudah mengetahui desa ini yang mana dia awalnya dulu sangat kecil perkembangannya sehingga menjadi besar sampai sekarang. Nah, mungkin hanya itu kesimpulan dari saya. Itulah penambahan dari saya. Sekian, terima kasih untuk kelompok 1.
bagaimana yang disebut kawasan agropolitan. Kawasan agropolitan itu seperti ketol. Yaitu tidak satu kegiatan, yaitu dua atau lebih kegiatannya. Seperti pertanian, industri, yaitu gula merah, atau yang lain sebagainya. Itu di mana? Baik, berdirinya saya di sini, saya akan menambahkan sedikit lagi agar karena ini menggali-gali hati saya akan menambahkannya lagi. Nah, yang mana tadi kan kelompok 4 ditanya tentang desa agropolitan. Nah, jadi adapun menurut mungkin pendapat saya, seperti yang kita ketahui, desa agropolitan ini tidak berpatokan kepada satu. Nah, misalnya di daerah Eko ini sudah tentu sangat luas, yang mana masyarakat di sana melakukan pencarian tidak hanya kepada pertanian, tetapi ada kepada industri, contohnya pabrik gula tebu, dan ada perdagangan seperti ke penjualan itu kira-kira. Mungkin hanya ini pertama dari saya. Sekian, terima kasih. Presentasi kelompok 1 bagus, sedikit mempersimpulkan bahwa desa berdiri tentang desa ya. Nah, desa saya rasa nggak asing lah kalau masalah desa. Tapi kita harus tahu apa pengertian desa, lalu ciri-ciri desa, lalu nanti ada syarat terbentuknya sebuah Desa. Ya, ada yang punya desa? Semua pasti punya desa masing-masing. Ya, Bang. Syarat terbentuknya desa itu yang pertama harus ada Wilayah. Ada nggak desanya wilayahnya? Ada apa? Yang kedua, desa itu harus ada Masyarakat. Ada nggak? Ada. Ada masyarakatnya kan? Buka apa? Itu harus ada wilayah, harus ada batas, lalu harus ada masyarakat. Masyarakatnya. Yang ketiga harus ada sistem pemerintahan desa. Nah, itu yang mengatur di dalam desa itu peraturan-peraturannya, sistem pemerintahnya, seperti ada ujungnya, kepala desanya, sekretaris, dan beberapa perangkat desanya. Itu adalah syarat terbentuknya Desa. kan harus ada masyarakat, harus ada wilayah, harus ada sistem Pemerintah. Oke? Oke, Pak. Oke, sekarang kita tepuk tangan untuk hasil presentasi. Yaitu tentang desa apa nih? Struktur perkembangan kota. Kalau sekarang desa, nanti kita akan presentasikan kelompok tentang kota. Oke, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi